Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widiana di channel saya Guru Goblok. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview ya. Jadi nutrisi yang saya gunakan selama ini untuk menanam sayuran secara hidroponik. Seperti yang sudah kalian tonton ya video saya sebelumnya, itu semuanya itu saya pakai nutrisi ini bro, nutrisi dari paraponik. Jadi nutrisi paraponik ini ada dari Banjarnegara, dari peracik Banjarnegara. Nah, untuk kemasannya itu seperti ini. Jadi ini ada yang pekatan besar ya, ini pekatan sayur daun 10 liter. Terus yang sebelah kiri ini untuk yang 5 liter kecil. Jadi kebunku itu berjumlah 1200 kutang tanam. Saya menggunakan nutrisi yang besar ini 10 liter. Kalau 10 liter itu harus di encerkan ya, di jerigen 10 liter. Ini 2. Terus untuk yang 5 liter itu seperti ini. Ini harus diencerkan di jerigen 5 liter. Tapi karena sekarang saya kebunnya kebutuhannya banyak, jadi harus pakai yang 10 liter. Kalau 5 liter itu bolak-balik ngencerin repot, jadi pakai yang besar sekalian. Untuk bobotnya ini yang besar, ketika A dan B ini digabung, ini total bobotnya itu 4,3 kg. Terus ini kalau digabung yang pekatan 5 liter itu bobotnya 2,15 kg. Nanti saya akan mengencerkan nutrisi ini ya. Jadi ini ada 2, A dan B, ini harus terpisah karena di A itu ada unsur kalsium dan di B itu ada unsur sulfat atau sulfur atau belerang. Jadi kedua unsur ini ketika bertemu dalam pekatan tinggi, kepekatan yang tinggi, dia itu akan bereaksi, akan berikatan menjadi kalsium sulfat atau CaSO4. Nah, ketika sudah bereaksi antara A dan B yang ada unsur kalsium dan sulfatnya, itu nanti terjadi pengendapan sehingga di tanaman bisa mengakibatkan tiburn atau pucuk daun, tunas daun yang kebakar. Itu tanda-tanda kekurangan kalsium. Maka harus dipisah antara A dan B. Untuk nanti memasukkan ke tandonnya juga harus satu-satu dulu, jangan bareng. Misalkan mau A dulu diaduk sampai merata, ataupun B dulu diaduk sampai merata. Jangan bareng ya, karena bahaya ketika A dan B itu bertemu dalam pekatan yang tinggi. Yang pertama saya akan melarutkan nutrisi yang A dulu. Ini saya sudah menyiapkan air 9 liter ya. Air 9 liter. Ini saya menggunakan air dari mata air pegunungan dengan nilai ppm 177, biasanya 160 ppm, dan dengan pH 6,9 ya, 7. Nah ini biasanya 7,4. Jadi pH nya netral, kadang agak basah dikit, 7274. Jadi untuk melarutkan nutrisi ini sebenarnya tidak ada patokan ya, harus pakai pH berapa, harus pakai ppm berapa. Tapi bagusnya itu ppm masih di bawah 400 ppm lah, 300 sih masih bisa. Karena takutnya kalau ppm nya itu tinggi, ada kandungan garam mineral yang nanti akan bereaksi dengan unsur hara yang di sini. Jadi usahakan cari air baku yang di bawah 300 ppm untuk mengencerkan
maupun untuk berbudidaya secara hidroponik. Ini saya sudah membuka ya pekatan yang A. Ini ada unsur mikro. Pertama masukkan semuanya. Terus yang terakhir ini unsur mikronya yang ada di A, itu dimasukkan juga. Usahakan sampai larut semuanya, bro. Kita aduknya bisa pakai tangan atau pakai alat bantu, bisa kayu atau stick plastik, tapi jangan menggunakan logam karena logam bisa berkarat. Nah ini ya bro, ini untuk yang pekatan A, warnanya kayak darah seperti ini, merah. Ini sudah larut semua. Sekarang saya mau masukkan ke dalam jerigen, ini 10 liter ya. Ini menggunakan corong, nih corong besar. Hati-hati ya bro saat memasukkannya, jangan sampai buang. Nah ini udah habis dan ini baru terisi segini, jadi nanti bisa ditambah air ya sampai batas ini biar penuh. Jadi tadi kan saya baru memberi air 9 liter, ini kapasitasnya 10 liter, jadi mau tak tambah air lagi sampai volumenya 10 liter. Nah ini bro, ini udah full ya, udah segini. Nanti yang B juga sama, nah, harus sama nanti penuhnya, biar nanti takarannya itu imbang pas mau memberi ke tanduk nutrisi. Ini yang A sudah selesai, nanti saya mau bikin larutan yang B. Jadi sama ya bro, ini untuk yang B ini saya sudah menyiapkan air 9 liter. Ini saya sudah membuka yang B ya. Yang B juga ada unsur mikronya ini. Ini airnya, langsung masukkan saja. Terus jangan lupa ini untuk unsur mikronya juga dibuka. Sekarang diaduk bro. Ini untuk yang pekatan B itu warnanya agak kuning. Aduk sampai larut. Nah, seperti ini bro. Pakai tangan nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa ya ngaduk nutrisi pakai tangan. Tapi jangan pakai logam. Boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan pipa PVC ya, jangan pipa besi. Yang penting hindari menggunakan bahan-bahan yang dari logam karena bisa berkarat nanti. Kalau yang B ini pH-nya agak rendah. Nah ini bro, ini udah larut semua ya. Sekarang saya mau masukkan ke jerigen yang B. Oh ya bro, ini sebelum melarutkan yang B, usahakan
gayung sebelumnya kan sudah melarutkan yang A, ini harus dicuci bersih dulu sama corongnya ini ya, ini harus cuci bersih karena kan tadi habis mengencerkan yang A, bisa jadi masih ada sisa-sisa di peralatan yang kita gunakan. Nah ini bro, saya sudah selesai ya melarutkan nutrisi AB mix-nya. Jadi ini udah sama, sudah saya tambahkan air tadi. Yang ini yang A juga seperti ini. Ini sudah siap digunakan di sistem hidroponik. Nanti penggunaannya itu sesuai data ppm ataupun pakai rumus 551 atau rumus 1 tutup A 1 tutup B sama dengan 1 liter air yang menggunakan tutup aqua ya, minuman aqua. Tapi sebaiknya dalam hidroponik udah skala produksi itu minimal TDS seperti inilah ya, memiliki alat TDS ataupun pH, harus punya dua-duanya kalau udah skala produksi minimal seperti itu. Karena kalau terus-terusan hanya main kira-kira itu nanti susah tepat. Ini saya juga alatnya murahan ya, ini udah 2,5 tahun ini TDS isinya. Di bagian bawah saya potong ya pelindungnya supaya memudahkan saat pembersihan batang konduktornya. Ini batang konduktor dari logam supaya bersih ya. Kalau bersih itu pengukurannya lebih akurat. Oke, sekian dulu video dari saya seputar cara melarutkan nutrisi ya. Nutrisi yang saya gunakan berhidroponik selama ini, tidak pernah ganti merek, selalu menggunakan nutrisi ini. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa kalian beri like dan subscribe. Ikuti terus video selanjutnya.